Tiba di Bahrain, skuad Garuda disambut bagai raja oleh supporter timnas Indonesia, serta Sumarji ungkap satu pilar timnas mengalami cedera. Ancam akan melaporkan Indonesia ke AFC. Dianggap bikin malu, Federasi Cina malah diserang oleh supporternya sendiri. Capek gendong klubnya Almere City, Tom Haye kini fokus tenangkan pikiran bersama skuad Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Media Cina 163.com malah kena hujatan supporter sendiri usai membuat laporan terkait timnas Indonesia bisa kalah WHO 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya 163.com sempat memberitakan jika Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan terkait masalah naturalisasi Messelgers dan Eleanor Renders kepada Federasi Sepak Bola Asia. Mereka menilai proses naturalisasi kedua pemain tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia yang tidak dilakukan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika timnas Indonesia tetap menurunkan Messelgers dan Eliano, maka skuad Cina bisa menang dengan mudah. Media Cina itu menyebut jika timnas Indonesia akan kalah 3-0 akibat hukuman WHO yang diberikan AFC. Alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina tersebut justru menjadi bahan olok-olok supporter sendiri. Melihat alasan yang ditulis 163.com, membuat supporter tim berjulukan The Dragon itu merasa geram dan merasa malu. Para supporter menganggap jika media Cina itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Seperti diketahui, atas laporan tersebut pun menjadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia. Walaupun terkait proses naturalisasi kedua pemain ini dipastikan tetap sah, meski dilakukan di luar Indonesia. Pasalnya pengambilan sumpah keduanya dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Brussels, Belgia. Dengan menjalani sumpah di kedutaan besar milik perwakilan pemerintah negara asal, diyakini tidak akan menjadi masalah. Namun buntut laporan tersebut, tidak sedikit pendukung timnas Indonesia bertanya-tanya karena protes yang bakal dilakukan CFA nantinya. Menanggapi hal ini, Arya Sinulinga berpesan kepada pendukung timnas Indonesia agar tidak panik. Ia meminta agar penggemar tidak terprovokasi dengan pihak-pihak ataupun negara manapun. Menurutnya, jelang pertandingan timnas Indonesia memang bakal banyak pihak yang ingin memecah belah. Untuk itu, anggota Exco PSSI ini meminta agar semua pihak tetap bersatu agar semakin kokoh dan juga kuat. Dengan ini, semua pihak diharapkan tidak panik dengan apapun yang tengah ramai menjadi perbincangan publik tersebut. Timnas Indonesia tetap dipastikan akan menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober ini. Pemain timnas Indonesia Tom Haye tidak habis pikir dengan penampilan timnya Almere City. Tom Haye kembali gagal membawa poin bagi Almere City setelah kalah dari Willem II dengan skor 0-1 pada Sabtu dini hari tadi. Catatan ini pun menambah panjang tren negatif klub dengan 4 pertandingan tanpa gol dan 20 pertandingan tanpa kemenangan. Tom Haye pun mulai putus asa dengan tren negatif tersebut. Dia mengakui banyak peluang yang disia-siakan, baik hanya terkena mister gawang ataupun bahkan meleset jauh. Bahkan seharusnya pertandingan tersebut diakui Tom Haye paling tidak berakhir dengan hasil imbang. Bahkan ESPN melaporkan bahwa Tom Haye memperlihatkan kekecewaannya dengan gamblang. Kekecewaannya itu pun mengisyaratkan bahwa sang profesor mulai menyesal bergabung dengan klubnya. Raut wajah Tom Haye pun berubah menjadi bahagia ketika reporter bertanya soal timnas Indonesia. Tidak ragu, pemain berposisi gelandang itu antusias menjawab pertanyaan soal timnas Indonesia. Digoda soal timnas Indonesia bisa menenangkan pikirannya, Tom Haye pun tertawa dan menjawab akan membawa poin untuk skuad Garuda yang belum dia dapatkan di Almere City. Ya, betul. Aku akan mengarungi belahan dunia lagi. Pertama ke Bahrain, kemudian ke Cina. Aku pasti akan senang. Aku akan simpan poinku sendiri, kata Tom Haye. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan satu pemain timnas Indonesia menjalani pemeriksaan karena cedera. Timnas Indonesia kembali diterpa kabar agak kurang menyenangkan. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan ada satu pemain yang masih menjalani perawatan. Padahal menurut rencana, para pemain timnas Indonesia akan berkumpul pada Sabtu hari ini.
Hal ini diungkapkan Sumarji saat berbincang di program Sportcast yang disiarkan langsung di Nusantara TV pada Jumat malam kemarin. Ia mengkonfirmasi satu pemain diaspora cedera yakni Justin Hubner yang pada akhirnya memang tidak dipanggil pada Oktober ini. Sedangkan ada pemain dari Liga 1 yang saat ini menjalani perawatan cedera. Pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman. Namun demikian, Sumarji mengatakan dokter timnas Indonesia telah menangani pemain Persija Jakarta tersebut. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana kondisi dari Witan Sulaiman. Kabar ini membuat sedikit khawatir timnas Indonesia, karena sebelumnya ada juga Martin Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan. Namun kabar terbaru mengatakan Martin Paes kini telah pulih dari cedera. Seperti diketahui, PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan juga Cina. Kini rencananya para pemain dari Liga 1 akan berkumpul lebih dulu pada Sabtu malam ini di Hotel Fairmont Jakarta. Setelah makan malam, mereka akan langsung berangkat ke Bahrain. Sumarji memperkirakan rombongan akan berangkat pada hari Sabtu malam ini atau pada Minggu 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Bandara Bahrain nanti, skuad Garuda umumnya akan disambut dengan hadirnya para pemain ke-12 mereka, yakni supporter timnas Indonesia. Seperti biasa, pemandangan seperti ini umum terjadi saat skuad Garuda melakukan pertandingan away di suatu negara. Para supporter jelas berharap besar kepada skuad asuhan Sintayong agar bisa paling tidak mengamankan 4 poin seperti yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain Persib Bandung Dimas Derajat mengaku siap untuk kembali membela timnas Indonesia. Dimas Derajat akan tampil bersama timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebenarnya Dimas Derajat baru saja menjalani perjalanan panjang ketika bermain bersama Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 saat melawan tim asal Cina yakni Zhejiang FC. Meski kalah 0-1 dari Zhejiang FC, pengalamannya bermain di Cina pun menjadi bekal Dimas Derajat bersama timnas Indonesia. Dia mengakui keuntungan yang bisa dilihat adalah bagaimana suhu di Cina saat ini mulai dingin. Meski jarak antara Qingdao dan juga Hangzhou sampai 800 km, Dimas mengakui suasana dari dua tempat ini tidak akan jauh berbeda.